Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini sebenarnya ini lanjutan dari kisah kekasih dari alam baka kemarin ya, di video sebelumnya ya. Namun di video kali ini saya akan menceritakan dari sudut si Ayunya sendiri. Jadi apa saja yang dia alami semenjak dari rumah Hendra sampai 2 tahun dia mengalami keadaan tidak biasa tersebut. Jadi biar teman-teman paham apa saja yang terjadi sama Ayu, teman-teman bisa lebih dahulu menyaksikan video sebelumnya yang linknya sudah saya taruh di deskripsi video ini ya. Oke teman-teman, langsung aja. Kisah ini saya mulai pada tahun 2019, tepatnya Lebaran tahun 2019 H+2 kalau nggak salah waktu itu. 2 tahun setelah saya terakhir kali mendapat kabar dari Ayu, terakhir kali ketemu. Jadi selama 2 tahun itu saya sama sekali nggak pernah dapat kabar dari Ayu. Terakhir kali saya tahu keadaan Ayu ya seperti itu, seperti orang, mohon maaf, seperti orang gila gitu, diem aja, kadang teriak sendiri, ketawa sendiri, ngomong sendiri, sampai ibunya itu udah usaha kemana-mana, ke orang pinter, ke ya kemana-mana, tapi nggak ada hasilnya. Sampai Ayu ini akhirnya terpaksa dikurung di belakang rumahnya, ada semacam gudang, dan salah satu tangannya dirantai biar nggak mengganggu orang-orang sekitar. Singkat cerita, Lebaran tahun 2019 itu saya dapat WA dari salah satu teman saya yang mengabarkan bahwa Ayu ini udah sembuh, udah normal seperti biasa. Saya yang dapat kabar itu ya otomatis seneng, karena walau bagaimanapun Ayu ini masih teman saya, karena sebelumnya itu ya dia normal-normal aja, ke kita juga baik, anaknya itu ceria kayak gitu, gak ada masalah. Tiba-tiba mengalami keadaan semacam itu sampai putus dari sekolah. Pada saat mendengar kabar itu, saya langsung memutuskan sama teman-teman untuk sama-sama berkunjung ke rumah Ayu, sekalian silaturahmi Lebaran. Kalau di sini itu memang adatnya seperti itu. Jadi kalau Lebaran kita berkunjung ke rumah saudara-saudara kita, tetangga-tetangga, untuk saling meminta maaf sama kesalahan yang udah kita perbuat sebelum-sebelumnya. Sore hari saya dan teman-teman memutuskan untuk berkunjung ke rumah Ayu. Tapi terlebih dahulu semua teman-teman yang mau berkunjung itu ngumpul di rumah saya, yang memang kebetulan rumah saya itu memang sering dipakai buat ngumpul sejak dari masa sekolah dulu.
kita semua kumpul sekitar jam 5 sore, sudah terkumpul semua, dan kita memutuskan untuk berangkat habis maghrib saja karena sebentar lagi juga maghrib, nanti malah keburu-buru nggak enak jadinya. Sebelum berangkat kita semua itu cerita-cerita soal Ayu ini. Yang paling saya ingat itu waktu saya tanya sama salah seorang teman saya yang ngabarin kalau Ayu sudah sembuh. Saya tanya ke dia, kamu dapat kabar dari mana kalau Ayu ini udah sembuh? Dia bilang dia kebetulan dapat kiriman paket yang mengatasnamakan Ayu, alamatnya juga di rumah Ayu itu. Jadi teman saya itu kerja di salah satu ekspedisi pengiriman paket di kota kami. Jadi dia dapat alamat ke situ. Dia agak terkejut, iki apa benar-benar Ayu yang dulu apa bukan, kayak gitu. Setelah itu dia kirim paket itu. Sesampainya di rumah Ayu ini, yang menerima paket ternyata memang Ayu. Dan saat Ayu menerima paket itu, dia juga kayak biasa, kayak dulu. Dia lihat teman saya itu nyapa gitu, loh kamu sekarang kerja di ini tak? Kok nggak pernah kasih kabar ke sini? Teman-teman yang lain gimana? Ayu tanya kayak gitu lah. Teman saya ini juga kaget loh, tapi nggak berani ngomong. Dia cuma batin aja, loh Ayu kok udah sembuh, padahal terakhir kali kami semua ke rumah Ayu itu keadaan Ayu itu udah, mohon maaf, emang udah kayak orang gila gitu. Beberapa hari kemudian Lebaran, dan dia ngasih kabar ke saya kesembuhan Ayu ini. Saat itu habis maghrib kami semua berangkat dari rumah saya menuju rumah Ayu. Ya, perjalanan kira-kira 45 menitan lah dari rumah saya. Sesampainya di rumah Ayu ini, kebetulan seluruh keluarga Ayu juga lagi berkumpul di sana. Sudah datang itu disambut hangat ya, sama seperti dulu saat kita masih sekolah. Sambutannya sama persis kayak gitu. Ada kakaknya, ada pakliknya, pakdinya, ada semua di situ. Ayu nggak kelihatan, tapi waktu itu habis itu kita masuk, Ibu Ayu tuh nanya-nanya ke kita semua gimana kabarnya, kok udah nggak pernah kesini lagi, kayak gitu ke kita semua. Habis itu ya kita ngobrol-ngobrol biasa sama ibunya Ayu sama keluarganya. Kemudian Ayu dipanggil sama ibunya, dan keluarga yang lain masuk ke dalam, mungkin ke ruang tengah atau ruang keluarganya. Saat Ayu keluar ini, Ayu kaget, tapi kita semua juga kaget. Ayu kaget sama ngomong, hei kalian semua kok masih ingat aku? Kalian semua di sini, kemarin kemana aja, kayak gitu. Nah kita semua juga kaget, loh Ayu ini
kok kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Dari dulu yang terakhir kita ketemu itu kurus sampai kayak nggak keurus, sama keadaannya parah banget dulu Ayu. Tapi sekarang udah kelihatan seger gitu, normal, ceria, sama persis kayak Ayu yang dulu kita semua kenal. Kayak nggak ada perubahan sama sekali. Saat itu kita semua ya biasa ketawa bercanda bareng, sampai jujur beberapa dari kita itu sampai ada yang nangis karena nggak nyangka gitu loh, teman kita yang dulu udah balik lagi seperti semula gitu. Dan cewek-cewek itu juga pelukan semua sama nangis gitu, kayak terharu gitu. Nggak terasa udah isya dan kita semua pamit sholat isya sebentar ke salah satu musola di dekat rumah Ayu. Selesai sholat kita ke sana lagi sama Ayu ini. Kita semua diajak ke belakang karena kebetulan ada tamu lagi yang masuk, mungkin tetangganya Ayu apa gimana gitu. Kita semua ke belakang, tepat ke tempat yang saya dulu itu tempat Ayu dikurung dan tangannya dirantai. Tapi tempat itu sekarang udah berubah, udah nyaman kayak gitu. Ada semacam meja kursi ditata di situ, nyaman banget tempatnya. Barulah di situ saya memberanikan diri itu tanya ke Ayu, "Yuk, awakmu kok apa selama ini? Kamu itu kenapa selama ini?" Kita semua itu ya sedih, ya gimana ya, kita semua itu sering bertanya-tanya gitu loh soal keadaan kamu sebenarnya itu apa gitu. Ayu, saya tanya kayak gitu, seketika dia itu diam. Saya juga agak gak enak hati sebenarnya tanya masalah ini, tapi gimana ya, kayak saya pribadi itu ngerasa saya harus tahu soal ini. Mungkin teman-teman juga begitu. Dan akhirnya pelan-pelan Ayu mulai cerita dari situ. Jadi kalau teman-teman ingat pada saat di cerita yang pertama, di video yang pertama itu, Ayu siang hari pulang sekolah itu naik ojek ke rumahnya si Hendra ini. Ayu mulai bercerita ketika dia dulu pulang sekolah nekat naik ojek untuk ke rumah Hendra. Sepanjang perjalanan Ayu kira Hendra itu sakit atau entah kenapa gitu loh, sampai kayak gitu. Sampai di rumah Hendra, Ayu ketemu ibunya Hendra dan mereka berbincang-bincang, dan Ayu dapat kabar yang membuat Ayu itu seketika saat itu lemes, sama kayak gak bisa terima gitu loh. Cerita soal Hendra ini bisa teman-teman dengerin di video sebelumnya ya.
Jadi habis dari rumah Hendra itu, setelah pulang sampai rumah, Ayu langsung ke kamar. Dia bilang dia langsung tidur karena capek kayak gitu loh, sama lemes juga, sakit juga, habis dengar kabar semacam itu dari ibunya Hendra. Ayu tidur. Waktu Ayu tidur itu dia mimpi. Ayu ini mimpi berjalan di semacam kayak taman gitu katanya. Ada taman yang menurut Ayu itu indah banget gitu. Bunganya bertebaran di mana-mana, wangi, warnanya pun macam-macam. Kemudian di taman itu dia ketemu sosok laki-laki yang kemudian mengaku bahwa laki-laki itu adalah Hendra. Dalam mimpinya itu Ayu seneng akhirnya bisa ketemu sama Hendra. Ayu peluk laki-laki itu sambil nangis kayak gitu, sambil bilang, "Mas, kok tiba-tiba ngilang? Sampean kok jahat ke aku udah sayang ke sampean tapi sampean hilang, nggak ada kabar, nggak ada apa. Sampean kok kayak gitu sih mas ke aku." Dan laki-laki yang mengaku Hendra ini bilang, "Maaf yuk, aku juga sayang sama kamu tapi kita ini beda, kita gak bisa ketemu secara langsung." Singkat cerita, saat itu Hendra langsung ngajakin Ayu berjalan melewati taman-taman itu. Di taman itu ada banyak anak kecil yang sedang bermain-main di area itu. Tapi anehnya semua anak kecil yang bermain di situ itu telanjang semua, cuma pakai semacam celana dalam dari kain putih. Nah, semacam itulah. Akhirnya mereka berdua itu berjalan. Gak lama mereka ketemu sama semacam bangunan yang cukup megah. Menurut Ayu bangunan itu megah banget, dan tipe-tipe bangunannya itu seperti bangunan lama tapi mewah gitu loh. Hendra langsung ngajak Ayu masuk ke bangunan itu. Di dalam bangunan itu ternyata ada banyak orang yang lagi beraktivitas itu. Ada bapak-bapak yang lagi baca koran, ada ibu-ibu tua yang lagi merajut sesuatu, jadi pakai alat rajut itu, merajut sesuatu semacam, kalau Ayu bilang itu semacam shell kayak gitulah. Hendra langsung mengajak Ayu ke atas waktu itu. Sesampainya di atas itu, Ayu sampai di sebuah semacam teras atas. Tapi di teras itu bagus, dari situ pemandangannya bagus banget, indah gitu. Dari atas melihat taman-taman di bawah dan gunung-gunung di sekitar itu kelihatan menawan banget buat Ayu. Ayu sampai terkagum-kagum kayak gitu. Saat itu tiba-tiba Hendra tanya ke Ayu, "Yu, kamu mau ikut Mas nggak di sini? Kamu temenin Mas. Mas sendiri di sini, kamu gak kasihan apa?" Ayu jawab,
Entah sadar atau tidak, Ayu itu mengiyakan ajakan Hendra. Mungkin karena Ayu itu udah terlanjur sayang sama sosok si Hendra ini. Gak lama tiba-tiba Ayu itu kebangun dari tidurnya. Dia menepuk mukanya sendiri kayak gitu. Setelah sadar kalau itu mimpi, Ayu itu sedih lagi gitu, kayak kecewa kayak gitu. Walah, ternyata cuma mimpi. Tapi perlahan-lahan Ayu mulai sadar itu kamarnya itu kayak harum banget gitu. Kamar Ayu itu tiba-tiba harum banget, entah harum yang kata Ayu tuh belum pernah Ayu cium sebelumnya. Jadi kamarnya itu harum banget. Dia keluar kamar mengambil sesuatu di dapur. Ayu bilang waktu itu Ayu mengambil seragamnya yang mau dia pakai besok buat sekolah. Kembali lagi ke kamar, Ayu tuh kaget banget sampai seragam yang dia ambil itu terjatuh kayak gitu. Karena di dalam kamar itu udah ada sosok cowok yang perlahan-lahan Ayu perhatiin itu sosok itu sama kayak yang dia mimpi itu. Sosok cowok itu tersenyum sama Ayu. Ayu sambil bilang kayak gitu. Ayu langsung nepok-nepok pipinya sendiri sama ngusap-ngusap muka itu. Cowok itu masih ada gitu. Ayu langsung nyamperin dia, "Loh Mas Hendra, kamu nyata atau Mas?" Kayak gitu Ayu. Mas Hendra ini cuma senyum aja katanya. Mereka duduk bareng di kamar Ayu. Beberapa saat itu Hendra ini bilang ke Ayu, "Gimana yuk, kamu jadi ikut saya temenin saya? Kamu gak kasihan tak ke saya?" Ayu bilang, "Mau Mas, tapi gimana, aku masih sekolah, ibu sama kakakku gimana?" Hendra bilang, "Tenang aja, nanti mereka biar Mas yang urus. Yang penting kamu mau apa enggak," kayak gitu. Entah kenapa laki-laki Ayu itu mengiyakan ajakan Hendra. Ayu bilang, "Ya udah wis, aku ikut Mas aja, aku udah sayang kok ke Mas," kayak gitu. "Jangan tinggalin Ayu lagi ya Mas," kayak gitu. Kemudian tangan Ayu ini dipegang sama Hendra, lalu diajak berjalan keluar dari kamar. Waktu kamar Ayu ini dibuka sama Hendra, ternyata yang dia taman yang ada di mimpi Ayu tadi itu sama persis tamannya seperti yang ada di mimpi Ayu. Ayu juga heran tuh, keluar kamar kok udah di sini gitu, tapi Ayu diam aja, nggak berani nanya gitu. Kejadiannya sama kayak yang di mimpi itu. Ayu diajak ke Hendra ke sebuah rumah yang sama persis seperti yang ada di mimpinya itu. Dalam rumah itu Hendra mengajak Ayu ke sebuah kamar dan Hendra bilang, "Ini kamarmu yuk, kamu nanti tidur sini aja ya, Mas tidur di atas,
baru nanti kalau kita sudah menikah kita bisa tidur bareng. Sekarang kita nunggu orang tua Mas dulu ya. Orang tua Mas itu masih pengen liatin kamu itu baik apa enggak buat Mas, kayak gitu. Ayu cuma mengangguk-ngangguk aja. Selama Ayu di situ, hari-hari di situ itu kayak nggak pernah malam, kata Ayu. Jadi habis dia masuk ke kamar, dia diam di kamar, dia tiduran sampai benar-benar tidur. Dia bangun, suasananya itu masih sama kayak yang Ayu datang pertama kali itu, masih sama persis, nggak ada yang berubah. Cuaca cerah, anginnya lembut, harum-harum bunga itu kemana-mana, dimana-mana harum bunga. Ayu naik ke atas, ke teras atas kayak gitu. Dia liatin pemandangan terus menerus. Kemudian Hendra datang nyapa Ayu, kamu udah makan yuk? Ayu bilang belum. Hendra masuk sebentar, kemudian keluar lagi bawa semacam buah-buahan kayak gitu. Ayu makan buah-buahan itu berdua sama Hendra sambil duduk bareng bercanda-canda kayak gitu. Lalu Ayu tanya ke Hendra, Mas ini emang jam berapa? Hendra jawab, di sini nggak ada jam yuk, udah nggak usah kamu pikirin, kamu nikmatin aja ini suasananya. Jadi Ayu ya diam aja gitu. Habis makan buah itu Hendra pamit ke Ayu, yuk Mas keluar dulu ya, mau berburu. Berburu apa Mas? Ya nanti kamu tahu sendiri. Oh ya udah, jangan lama-lama ya Mas, kayak gitu. Singkat cerita, selama Hendra pergi berburu itu, Ayu terus menerus di teras itu sampai Hendra pulang. Yang kemudian Hendra itu bawa semacam makanan, jadi semacam ayam bakar kayak gitu, ayam bakar yang utuh lengkap sama hiasannya kayak mentimun, sambal kayak gitu-gitu di sebuah nampan gitu. Tapi ayamnya ini besar banget. Menurut Ayu ayamnya ini 3 kali ukuran ayam biasa gitu. Ayu nanya ke Hendra, Mas ini ayam kok gede banget, dapat dari mana kayak gitu. Hendra jawab, dapat dari hutan, ayam hutan emang gede-gede kok yuk, udah kamu makan aja. Sama Ayu dimakan itu ya rasanya katanya enak banget kayak gitu, jauh lebih enak dari ayam-ayam yang selama ini pernah dimakan oleh Ayu yang ataupun yang pernah dimasakkan oleh ibunya Ayu. Singkat cerita mereka makan-makan ya sama sambil bercanda-bercanda gitu. Lalu Hendra minta Ayu, udah sekarang kamu tidur aja, udah waktunya tidur kamu. Ayu nurut. Dia kembali turun ke kamar Ayu itu. Jadi buat gambaran, buat teman-teman, kamar Ayu itu katanya Ayu itu kamar yang mewah banget gitu loh. Jadi semua perabot-perabot yang ada di kamar itu dari kayu, ukiran yang bagus-bagus banget. Ada kaca yang besar banget di situ. Jadi, tapi waktu Ayu ngaca itu, kata Ayu, perasaan Ayu waktu itu dia masih pakai sekolah.
karena emang dia baru pulang sekolah, belum sempat ganti baju kan. Tapi di kaca itu, di bayangan kaca itu Ayu kayak mengenakan semacam kebaya gitu, kebaya orang zaman dulu gitu. Tapi Ayu diem aja tuh. Ayu tidur lagi, tidur tapi belum sempet pulas, jadi masih tidur ayam lah kalau kata orang. Di sela-sela tidur itu samar-samar Ayu denger ada celotehan anak kecil yang bercanda gitu. Dia dengar terus. Lama-lama Ayu ini agak heran juga. Anak kecil yang bercanda itu di pendengaran Ayu ini kayak bercandanya itu diulang-ulang, jadi kayak semacam rekaman yang diputer diulang lagi kayak gitu. Ayu tiba-tiba bangun, dia kemudian keluar ke atas lagi, dia lihatin anak-anak itu. Saat ngeliatin anak-anak itu, pada saat itu ada anak bermain kelereng. Jadi katanya itu dia main kelereng, terus permainan kelereng itu selesai dia main semacam, kalau kata orang sini itu jumprit singit, atau semacam permainan yang ada yang jaga, terus yang teman-teman lainnya itu sembunyi. Nah yang jaga ini sambil berhitung, nanti hitungannya selesai dia nyari temannya itu sembunyi di mana kayak gitu. Dia perhatikan terus sama Ayu ini. Ternyata setelah lama Ayu perhatiin, waktu permainan jumprit singit ini selesai, tiba-tiba anak-anak itu hilang. Terus beberapa saat muncul lagi, main kelereng lagi. Habis main kelereng, main itu lagi, sembunyi itu lagi, jumprit singit lagi, kayak gitu terus, kayak rekaman yang diulang-ulang. Ayu melihat terus sampai 3 kali itu, ternyata cuma diulang-ulang. Lalu Ayu lari-lari ke bawah. Di bawah Ayu masih ketemu sama bapak-bapak yang baca koran dan ibu yang merajut tadi. Mereka berdua cuma senyum gitu melihat Ayu nggak ngomong apa-apa. Terus Ayu duduk di depan ibu-ibu tadi. Dia perhatikan terus ibu-ibu itu. Ternyata saat Ayu perhatiin ibu-ibu itu, merajutnya itu cepet banget gitu loh. Merajut baru sebentar, tahu-tahu jadi, ditaruh di sampingnya. Merajut lagi bentar, taruh sampingnya, tahu-tahu jadi itu terus. Tapi anehnya itu saat sial itu jadi dan ditaruh di sampingnya dan ibu itu mulai merajut lagi, sial yang baru jadi tadi itu tiba-tiba nggak ada, hilang gitu. Ayu itu sampai heran, kok bisa kayak gitu sih, kayak gitu. Lalu mata Ayu tertuju sama bapak-bapak yang baca koran itu. Ayu liatin bapak-bapak itu cuma diam aja, pandangannya kosong, lihat koran cuma dibalik-balik aja, tapi kayak nggak lagi baca kayak gitu. Pandangannya lurus ke depan dan kosong banget. Ayu makin takut lihat kayak gitu. Lalu Ayu berjalan ke depan pintu, melihat keluar, memastikan di depan anak-anak itu apa iya kayak gitu loh. Dan ternyata emang benar, anak-anak itu
masih sama kayak yang tadi, main hilang, main lagi hilang, kayak rekaman yang diulang-ulang. Ayu pun takut banget, dia langsung lari ke dalam. Dia berlari keliling-keliling rumah nyari Hendra tapi nggak ketemu-ketemu. Perasaan Ayu, rumah itu luasnya kayak gak wajar, itu rumah kok luas banget. Ayu sampai kecapean lari-lari nyari Hendra, nggak ketemu-ketemu saking luasnya. Dan akhirnya karena capek, Ayu itu balik lagi ke kamar. Ayu rebahan di situ dalam kamar. Gak terasa tiba-tiba Ayu ketiduran. Dalam tidurnya itu Ayu mimpi dia lihat ibunya lagi duduk di tempat yang sangat gelap. Ibunya duduk sendiri sambil nangis manggilin Ayu, 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 balik onduk, balik oh, kayak gitu. Ayu jawab panggilan ibunya itu, iya bu, Ayu di sini, Ayu di sini. Tapi ibunya itu kayak nggak pernah dengar, kayak nggak denger gitu. Ibunya terus nangis kayak gitu. Lalu tiba-tiba Ayu ini terbangun dari tidurnya dan dia nangis karena tiba-tiba saat itu Ayu tuh merasa kangen banget sama ibunya, pengen ketemu, pengen meluk ibunya kayak gitu. Ayu kangen gitu, digodain sama ibunya, dibecandain, kayak kangen banget, gak tahu kenapa. Lalu Ayu keluar kamar dan menuju kamar mandi. Dia cuci muka sebentar, dan di kamar mandi itu ada semacam cermin yang cukup besar gitu. Ayu lihat bayangannya itu masih sama, dia pakai kebaya, padahal kalau dia lihat sendiri dirinya masih seragam sekolah. Tapi Ayu ini lebih terkejut lagi karena seragam sekolahnya itu masih tetap rapi kayak Ayu baru berangkat. Rapi, masih kayak habis disetrika kayak gitu. Padahal Ayu itu udah kesana kemari, udah lari-lari keliling rumah, tapi kok seragamnya rapi banget gitu, kayak gak habis ngapa-ngapain. Kemudian karena nggak tahu mau ngapain, Ayu akhirnya naik lagi ke atas, ke teras atas rumah itu. Dari atas dia mulai perhatiin lagi anak-anak itu ya masih sama kayak gitu. Ayu noleh ke atas ke arah matahari. Mataharinya itu kayak, katanya itu kayak berhenti gitu, nggak gerak sama sekali. Bahkan awan-awan di sekitar situ pun nggak gerak sama sekali. Ayu makin takut banget kayak gitu. Ayu memutuskan untuk nyari Hendra lagi, dan waktu Ayu berbalik badan, tahu-tahu Hendra itu udah di belakangnya sambil bawa kayak segelas air gitu loh. Tapi airnya itu warna hijau muda, tapi masih bening lah, hijau muda bening tembus pandang kayak gitu. Ayu tanya, itu air apa mas? Ini air sari bunga dari hutan-hutan di belakang, enak kok, yuk kamu minum aja, gak apa-apa. Ayu pun nurut, dia minum air itu. Dan menurut Ayu, dia bilang ke saya itu airnya itu seger banget, jauh lebih seger dari air-air yang biasa Ayu minum. Jadi akhirnya minuman itu dia habisin gitu, satu gelas dia habisin langsung. Habis minum itu Ayu tuh tiba-tiba ngerasa ngantuk banget, kayak udah
nggak bisa nahan gitu, sama Hendra diantar ke kamarnya. Ayu rebahan terus tidur, dan kata Ayu dia tidur itu rasanya kayak udah semalaman. Jadi waktu dia bangun itu dia kira itu udah pagi lagi. Mungkin dia kecapean, jadi tidurnya semalaman sampai bangun sampai udah pagi, kayak gitu pikiran Ayu. Ayu bangun kayak gitu, seperti biasa ke kamar mandi, cuci muka, mandi dan sebagainya kayak gitu. Ayu masih pakai seragam yang sama lagi waktu habis mandi, karena dia nggak bawa pakaian waktu pergi sama Hendra. Habis mandi dia keluar, dia nyari Hendra, tapi Hendra nggak ada. Tapi keluar itu kejadian yang sama seperti sebelumnya itu terulang lagi. Jadi Ayu masih aja ngelihat kejadian yang sama persis. Ayu di saat itu Ayu merasa takut banget. Jadi habis dia bingung bangun, dia lihat kejadian yang sama lagi, dia ke atas lagi, dia kebingungan lagi nyari Hendra. Tapi nantinya ketemu Hendra, dikasih minum lagi, dan Ayu kayak ngantuk lagi, tidur lagi, kayak lupa lagi, kayak gitu terus. Akhirnya dia bangun lagi, ngalamin yang sama lagi, dan kata Ayu dia itu udah sampai lupa kejadian itu udah berulang-ulang kali, sampai Ayu tuh udah kayak ngerasa capek dan pasrah. Udahlah, ya udah wis aku pasrah aja, sampai kayak gitu Ayu katanya. Karena udah pasrah, akhirnya entah di hari keberapa Ayu itu bangun tidur, mandi, ganti pakaian lagi, masih pakaian yang sama. Anehnya pakaian itu tetap bersih, nggak pernah kotor. Dia memutuskan untuk ke depan aja udah. Dia duduk-duduk di depan sambil mikirin ibunya, karena gak tahu kenapa Ayu ini kangen banget sama ibunya, seakan udah lama banget gak ketemu. Tapi saat Ayu duduk itu samar-samar Ayu ngelihat ada bayangan nenek-nenek berjalan dari kejauhan menuju ke rumah itu. Ayu perhatikan terus nenek-nenek itu semakin dekat, dan waktu udah dekat Ayu baru nyadar kalau itu ternyata nenek Ayu yang beberapa tahun lalu udah meninggal. Ayu heran, loh, Mbah kok di sini? Kan udah meninggal, kayak gitu. Singkat cerita, mbahnya Ayu ini memang ke rumah Ayu, dan sampai di depan rumah dia langsung tanya ke Ayu, "Nduk, kowe lapo no kene? Iki kowe gak oleh no kene. Ayo mulai cepet. Saken ibumu golek awakmu wae. Ayo nduk, mulai melu mbah mulai, ayo." Yang artinya, "Nduk, kamu ngapain di sini? Kamu gak boleh di sini. Di sini bukan tempatmu. Ayo ikut pulang sama mbah. Ibumu nyariin, kasihan." Kayak gitu. Ayu pun denger itu langsung nangis, karena memang Ayu ini kangen banget sama ibunya, gak tahu kenapa. Tiba-tiba Hendra keluar dari rumah itu sambil mukanya itu kayak orang kesetanan, kayak orang marah banget mukanya itu. Hendra pun langsung tanya ke mbahnya Ayu ini, "Kamu siapa? Ngapain kamu di sini?" Sambil kayak marah gitu. Neneknya Ayu ini jawab, "Saya neneknya Ayu. Saya mau bawa Ayu pulang. Di sini bukan tempat Ayu," kayak gitu. Habis itu Hendra ini kayak langsung marah besar gitu.
Gak tahu kenapa Hendra ini tiba-tiba mau mukul neneknya Ayu gitu, tapi baru saja mau mukul, Hendra ini udah terpental jauh ke belakang, kayak ada yang lempar gitu. Ayu masih aja nangis karena ya dia memang masih kangen dan ingat ibunya saat itu. Dan akhirnya mbahnya Ayu ini megang tangan Ayu dan nyeret Ayu keluar dari rumah itu sambil bilang, "Wis ayo nduk, wis awakmu mulih, wayahe mulih saiki nduk." Yang artinya udah ayo, kamu udah waktunya pulang sekarang. Ayu pun nurut sama kata-kata mbahnya ini. Dan saat Ayu mulai mengikuti mbahnya ini, tiba-tiba suasana di sekitar rumah itu dan lingkungan situ yang tadinya indah banget itu tiba-tiba berubah jadi gelap. Gelap banget. Ayu ngerasa itu kayak di tengah hutan gitu, karena banyak-banyak pohon besar sama rumput-rumput itu tinggi-tinggi banget. Ayu cuma diam aja sambil ngikutin langkah kaki mbahnya Ayu ini sampai tiba-tiba mereka berdua itu masuk ke semacam lorong. Jadi semacam lorong yang terbentuk dari akar-akar pohon yang saling ketemu, jadi kayak terowongan semacam itu. Lalu tiba-tiba Ayu itu udah blank, nggak inget apa-apa lagi. Lalu tiba-tiba Ayu sadar itu dia lihat sekeliling kayak nggak asing gitu. Dan Ayu ingat kalau itu gudang yang ada di belakang rumah. Ayu ngerasa sakit banget kakinya, entah kenapa itu. Dia liatin kakinya itu, Ayu tuh kaget banget. Kakinya itu kayak kurus banget. Lalu Ayu mulai melihat tangan, lihat dirinya sendiri, lihat tubuhnya itu kurus banget sama kotor kayak gitu. Dan yang buat Ayu terkejut lagi itu salah satu tangannya itu dirantai, jadi Ayu gak bisa kemana-mana. Saat itu Ayu kebingungan dan manggil-manggil ibunya, "Bu, bu," kayak gitu. Ayu terus aja manggil ibunya sampai tiba-tiba pintu gudang itu terbuka dan sosok ibunya Ayu ini masuk. Ibunya tanya, "Ono pondok," kayak gitu, "ada apa?" "Bu, Ayu kok ndek kene? Ayu kok dirantai? Ayu opo?" "Oh," kayak gitu. Ayu bingung sambil kayak orang nggak tahu mau ngapain kayak gitu. Ayu terus tanya sama ibunya, "Ayu itu kenapa? Kok Ayu kayak gini? Kok tangan Ayu ini dirantai? Ayu kenapa? Ayu salah sama ibu. Ayu punya salah. Ibu kok tega ngerantai Ayu kayak gini?" gitu. Dan ibu Ayu yang denger itu keluar dari mulut Ayu langsung terkejut. Ibu Ayu tuh langsung lari lagi keluar, masuk ke rumah dan terdengar lagi manggil-manggil kakaknya. "Nah, Tina, adikmu balik, nah adikmu balik," kayak gitu. Yang artinya adikmu udah kembali, adikmu udah kembali kayak gitu. Beberapa saat kemudian
ibu dan kakaknya Ayu ini masuk ke gudang, dan mungkin karena belum percaya, Mbak Tina ini nanya ke Ayu, ya nanya banyak lah. Singkat cerita sampai Mbak Tina ini yakin kalau itu benar-benar Ayu udah sembuh gitu loh. Sontak mereka bertiga itu sama-sama nangis. Mbak Tina melukin Ayu gitu sambil diciumin gitu kan yang Ayu. Walandu awakmu balik sambil bicara kayak gitu. Ayu karena masih kebingungan, Ayu tanya lagi ke Mbak Tina, balik apa sih Mbak? Ayu ini kenapa? Ayu kok kayak gini? Kok Ayu dirantai? Ayu salah apa? Kayak gitu. Mbak Tina kayak diem aja, nggak bisa jawab. Tapi di sela-sela diem itu Mbak Tina sambil melepas rantai yang ada di tangan Ayu kayak gitu. Selesai dilepas, Mbak Tina coba tanya-tanya lagi sebentar. Setelah Mbak Tina yakin, Ayu digendong sama Mbak Tina dibawa ke kamar Ayu. Di situ mereka bertiga kembali lagi nangis, berpelukan kayak gitu. Kayak yang Ayu heran itu, mereka berdua ini nangis kok kayak lama nggak ketemu kayak gitu. Ayu jadi ikut-ikutan nangis kayak gitu. Lalu Mbak Tina ngambil seember air sama semacam kain buat bersihin badan Ayu. Ayu dibersihin Mbak Tina. Habis dibersihin, dikeringin pakai handuk, pakaian Ayu diganti sama Mbak Tina. Ayu tanya lagi ke Mbak Tina, Mbak, kok kaki Ayu susah buat jalan? Ayu sakit apa? Kayak gitu. Dan tiba-tiba aja, belum sempat Mbak Tina jawab, rumah Ayu ini udah ramai lagi, ada banyak orang masuk, termasuk tetangga-tetangga Ayu, dan semuanya pada masuk, pada liatin Ayu kayak gitu. Ayu sampai heran sendiri, ini ada apa sih kok rame-rame kayak gini, ini emangnya ada apa kayak gitu. Dan Mbak Tina nyuruh Ayu untuk, udah kamu istirahat aja, kamu tidur dulu, kamu tenangin dulu di kamar, jangan kemana-mana, biar Mbak sama Ibu yang nemuin tetangga-tetangga kayak gitu. Dan Ayu nurut aja, dan emang nggak tahu kenapa Ayu itu saat itu ngerasa itu badannya itu udah capek banget, udah pengen tidur aja, dan akhirnya Ayu tidur. Singkat cerita, pagi hari setelah Ayu tidur malaman itu dia bangun, dan dia menyadari kalau dia udah di kamarnya yang dulu lagi. Beberapa saat Ayu udah bangun, ibunya masuk nanyain ke Ayu kayak gitu, ya pondok awakmu ono sing loro ta, awakmu opo kayak gitu, yang artinya kamu kenapa Nduk, apa ada yang sakit, kamu kenapa selama ini kayak gini. Ayu tanya ke ibunya, kayak gini piye sih Bu? Akhirnya ibunya ini cerita dari mulai awal Ayu pulang sekolah dari rumah Hendra itu sampai hampir 2 tahun itu. Ayu itu keadaannya seperti yang udah saya ceritakan di awal tadi. Ayu pun ya kaget, kayak setengah nggak percaya gitu. Perasaan Ayu itu waktu diajak Hendra itu dan selama di rumah itu pun rasanya cuma sebentar, dan walaupun
kejadian berulang-ulang yang menimpa Ayu itu udah nggak bisa dihitung, tapi rasanya Ayu tuh kayak baru sebentar aja, nggak sampai bertahun-tahun apa gimana gitu. Tapi cerita dari ibunya Ayu ini kok sampai selama itu, Ayu juga heran kayak gitu. Dan sejak saat itu Ayu pelan-pelan mulai pulih kayak gitu, dia mulai bisa jalan lagi. Waktu itu kenapa Ayu susah buat jalan, soalnya ya emang udah selama itu dia cuma duduk aja di gudang, nggak pernah berdiri apa ngapa-ngapain gitu. Singkat cerita ya itu, Ayu mulai normal, mulai kayak biasanya lagi. Ibu sama mbaknya udah mulai seneng lah sama keadaan Ayu yang sekarang udah kembali kayak dulu. Sampai ibunya itu manggil salah satu sesepuh dari kampung Ayu itu untuk buat magerin Ayu biar nggak sampai ada kejadian apa-apa lagi. Yang lucunya itu setelah sekitar seminggu dia mulai sadar itu, lucunya tiba-tiba suatu pagi itu Ayu ngerasa udah badannya udah enak banget, udah seger, udah kembali. Dia pagi-pagi bangun terus ganti seragam sekolah, dan katanya itu dia mau berangkat sekolah. Ayu masih aja nggak ngeh kalau dia itu udah lama banget dikeluarin dari sekolahnya. Dan waktu dengar cerita ibunya kalau dia udah lama dikeluarin itu, Ayu sedih kayak gitu, kenapa nggak lanjut sekolahnya, sayang banget kayak gitu. Padahal ya saya tahu, kami semua teman-temannya itu tahu kalau Ayu itu emang semangat belajarnya itu tinggi banget. Dia pengen sekolah lulus, dia pengen kuliah dan kerja yang bener biar ekonomi keluarganya ini bisa terangkat. Sampai di situ saya dan teman-teman yang dengar cerita Ayu ini sampai berkaca-kaca kayak gitu loh, gak tega kayak gitu, kasihan banget sama nasib yang menimpa Ayu ini. Dan setelah kejadian itu, setelah hari saya berkunjung ke rumah Ayu ini, sampai detik ini, sampai sekarang itu alhamdulillah kami masih sering berkumpul lagi seperti dulu. Kita masih seminggu ketemu dan berkunjung berganti-gantian, entah ke rumah siapa, nanti minggu depan ke rumah siapa kayak gitu. Ayu saat ini udah alhamdulillah udah dapat pekerjaan di salah satu tempat makan di kota saya. Keadaannya udah membaik, dan video ini saya buat itu juga atas persetujuan dia. Saya bilang ke dia, yuk boleh kisahmu ini tak bawain di channelku kayak gitu. Dia mengiyakan dengan tujuan semoga bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua dan bisa menghibur teman-teman semua di rumah atau di manapun kalian berada. Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak untuk Ayu sekeluarga karena telah memberikan izin kepada saya untuk membawakan cerita ini dan memberi saya cerita yang menurut saya itu sangat detail dan lengkap sekali dari Ayu dan juga dari kedua, dan dari ibu dan kakaknya. Oke, buat teman-teman yang mau berbagi cerita atau sekedar pengen curhat aja untuk saya bawain di sini, langsung aja lah chat ke link yang ada di deskripsi video.
Jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya biar saya bisa terus berbagi cerita sama teman-teman di rumah atau dimanapun kalian berada. Terima kasih udah mendengarkan cerita ini. Sampai akan mohon maaf kalau penyampaian saya ini kurang enak didengar oleh teman-teman semua. Semoga kedepannya saya bisa menyampaikan dengan lebih baik lagi cerita dari teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.